Oh, saya merasa bangga karena konvensional dengan SRI hasilnya lebih banyak SRI daripada dibanding dengan konvensional. Atas penyampaian saya sangat bangga benar ini Pak dengan adanya hasil tanam Sri. Suatu perubahan cepat secara diam-diam sedang terjadi di banyak lahan pertanian di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia. Para petani seperti Anda telah sanggup meningkatkan hasil panen padi mereka hingga 50 bahkan sampai 100% per hektar tanpa menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia atau juga benih baru yang mahal harganya. Sebenarnya hal ini bukanlah suatu ilmu atau teknologi yang baru. Cara-cara yang digunakan sudah digunakan sejak lama yang Anda telah lakukan bertahun-tahun yang lalu. Namun hasilnya sangat luar biasa. Video ini dibuat untuk mengajarkan kepada Anda tentang teknik yang baru, sehingga jika Anda menginginkannya, maka Anda dapat melakukannya untuk memperbaiki lahan pertanian dan sawah Anda. Dengan demikian, Anda akan memperoleh keuntungan akan hasil panen melimpah dan pendapatan yang lebih banyak bagi Anda dan keluarga. Tahun ini, Indonesia akan mengimpor 4-5 juta ton beras. Kita adalah pengimpor beras terbesar di dunia. Hal ini terjadi oleh beberapa alasan sebagai berikut. Rakyat beralih dari pola makanan tradisional seperti singkong dan jagung. Masalah banjir dan kekeringan yang silih berganti berdampak buruk terhadap keadaan pertumbuhan tanaman di seluruh negeri. Namun, kebutuhan akan beras terus bertambah di seluruh lapisan masyarakat. Kemungkinan pemecahan yang terbaik untuk peningkatan produksi beras telah ditemukan, dan hal itu adalah pokok pembahasan dalam video ini. Sistem intensifikasi padi atau SRI adalah hal yang mungkin terbaik bagi Indonesia untuk memenuhi kekurangan beras. Metode ini telah dikembangkan untuk daerah-daerah di Indonesia oleh ADRA, singkatan dari Adventist Development and Relief Agency, yang bekerja erat dengan tim Balai Penelitian Padi Indonesia di Sukamandi. ADRA adalah sebuah organisasi kemanusiaan dengan tujuan sepenuhnya untuk menolong sesamanya dalam memperbaiki pola dan standar hidup mereka. Teknik yang diajarkan kepada Anda tidak menggunakan jenis bibit baru dan tidak menggunakan pupuk dan pestisida kimia baru, hanya merubah cara-cara tempo dulu bagaimana Anda menanam padi. Dan hasilnya sangat luar biasa. Pada petani pada umumnya sangat meningkatkan penghasilannya sehingga 40-50% dan bahkan sampai dengan 300%. Bayangkan, dahulunya Anda menggunakan 50-100 kg benih padi per hektar. Sekarang Anda bisa gunakan 5-10 kg per hektar saja, yang tentunya menghemat biaya dengan teknik ini. Juga tujuannya tidak harus Anda menanam seluruhnya padi, tetapi bila Anda mengurangi luas tanah untuk padi secukupnya, maka Anda masih akan ada lahan untuk menanam jenis tanaman lainnya seperti tomat atau sayuran lainnya yang hasilnya dapat digunakan Anda sekeluarga atau dijual. Di Lampung pada musim tanam tahun 2001 sampai 2002, sesudah ADRA membahas metode ini, hanya 4 dari 250 petani dalam satu desa mencoba tanam padi metode SRI dengan luasan kecil. Dengan penampakan hasil yang cukup bagus, untuk musim tanam berikutnya, petani-petani menerapkan metode SRI untuk seluruh lahan yang dimilikinya. Selain itu, melihat hasil tersebut, 200 dari 250 petani mengadopsi metode SRI ini. Cara baru berkocok tanam padi ini diperoleh dari teknik yang sudah dikembangkan di Madagaskar pada awal tahun 1980-an. Teknik ini sekarang menyebar di 16 negara yang berbeda, termasuk Thailand, Sri Lanka,
dan Myanmar, dan digunakan oleh lebih dari 60.000 petani di seluruh dunia. Inilah apa yang dikatakan beberapa petani di Indonesia tentang SRI. Gimana dua nih? Ini satu jenis tanaman, cuman lain perlakuan. Yang ini SRI, yang ini konvensional. Cuman kalau dilihat dari perbandingan antara SRI dengan konvensional, memang SRI lebih bagus. Pertama dari panjang malai, dia cukup panjang. Terus ini dari ukuran malai biji lebih banyak, anakan lebih banyak, akar lebih panjang. Itulah kelebihannya SRI dengan konvensional. Jadi untuk ke depan ini saya ingin mengembangkan terus SRI. Jadi saya sebenarnya dengan adanya masuk Sri ini, petani kami, kelompok kami khususnya sudah mau melaksanakan dan mengajak tetangga-tetangga istilah kelompok tani yang lain untuk mengikuti tanaman sistem Sri ini. Teknik yang digunakan dalam SRI secara sederhana adalah membuat tanaman lebih kuat tumbuh di sawah. Tanaman yang semakin kuat membuat tanaman tumbuh lebih kokoh dan hasilnya lebih banyak. Ada prinsip ilmu pengetahuan yang masuk akal yang melatar belakangi teknik ini yang kami hendak ajarkan kepada Anda. Adalah penting bagi Anda memahami hal ini dan juga untuk mengerti bagaimana dan mengapa cara-cara ini bisa diberlakukan. Teknik SRI dimulai dengan seleksi benih. Hanya benih yang baik yang digunakan. Akan tetapi, bagaimana Anda mengetahui mana benih yang terbaik? Pada dasarnya, benih yang terbaik adalah bijinya yang paling padat. Inilah yang paling sehat untuk tumbuh. Larutkanlah 150 gram garam pada 1 liter air ke dalam sebuah baskom kecil. Masukkan segenggam benih padi. Benih padi yang mengapung adalah tidak baik dan dapat disingkirkan dari permukaan air dan dibuang. Biji padi yang tergelam adalah yang lebih padat dan itulah yang nantinya tumbuh sehat, merata, dan menjadi tanaman yang kuat. Teknik penyemaian adalah sama dengan yang biasa Anda lakukan. Namun, ada baiknya mengulangi beberapa peraturan yang pada umumnya berlaku. Buatlah suatu tempat penyemaian pada tanah yang lebih tinggi. Tentunya, keadaannya harus kering tetapi dengan syarat mudah diairi secukupnya. Bahan kompos haruslah digunakan dalam persiapan penyemaian untuk memaksimalkan pertumbuhan benih. Sebarkan benih agak longgar dari yang biasa Anda lakukan. Hal ini akan memudahkan mencabutnya dan memisahkan dari benih yang kecil nantinya. Bedeng-bedeng untuk benih tadi ditutup dengan daun-daun yang seperti jerami, padi, atau daun pisang untuk memberikan benih bertunas di tempat yang cukup teduh. Tanah yang mau ditanami haruslah dipersiapkan baik-baik. Tanah digemburkan dan diberi kompos secukupnya. Setelah itu, diratakan dengan alat penggaruk dengan baik seperti yang biasa Anda lakukan. Teknik berikutnya adalah menarik garis dengan alat penggaruk. Alasan untuk ini akan diberitahukan kemudian. Prinsip yang paling utama tentang SRI adalah pertumbuhan akar yang kuat, yang merupakan kunci kepada tanaman yang sehat. Tanah yang baik dan kondisi air, demikian pula jarak tanam yang baik, membuat akar tumbuh besar, dalam, dan kuat, serta memberikan kesempatan tanaman untuk memanfaatkan lebih banyak bahan nutrisi
yang beraneka ragam. Tetapi bagaimana Anda memperbaiki cara akar tumbuh? Beberapa hal yang praktis dapat menolong. Biasanya, para petani memindahkan benih yang berumur 20-30 hari dari penyemaian ke lahan sawah. Ini disebabkan karena mereka berpikir bahwa lebih tersebut akan lebih tahan hidup. Sebenarnya, benih yang lebih tua telah kehilangan banyak potensi untuk bertumbuhan batang dan akar yang sehat. Dengan teknik SRI, kita memindahkan benih pada waktu masih sangat muda, yaitu sekitar umur 8-12 hari saja. Benih yang masih kecil, yang hanya punya 2 helai daun, dan kelihatannya sangat mudah patah. Namun, bila ditangani dengan hati-hati dan dengan teknik tambahan, maka benih ini memiliki potensi tumbuh dan menghasilkan 50-60 anakan padi per rumpun. Pemindahan benih harus dilakukan dengan hati-hati. Benih yang kecil harus diangkat dari penyemaian dengan menggunakan alat sendok semen atau plat besi atau papan dan sejenisnya sebagaimana terlihat dalam gambar untuk menjaga sebanyak mungkin tanahnya tetap melekat pada akar. Hal ini untuk menjaga gumpalan tanah tetap melekat pada akar. Gumpalan tanah tersebut mengandung cukup makanan bagi tanaman muda untuk pertumbuhan awal. Waktu memindahkan benih haruslah dilakukan dengan sangat hati-hati supaya tanah tetap melekat sewaktu diangkat. Kemudian ditaruh dengan hati-hati pula ke dalam tanah sawah untuk ditanam. Dengan pemindahan benih secara hati-hati, itulah akan membuat tanaman bisa hidup dan dengan cepat pula tumbuh. Perubahan lainnya adalah bahwa benih ditanam satu tanaman per lubang atau paling banyak 2 per lubang, bukan 3 atau 4 benih atau lebih dalam suatu lubang seperti yang dipraktekkan selama ini. Dasar pemikirannya seperti ini adalah di mana 2 atau lebih tanaman tumbuh berdekatan, maka akar-akarnya saling berebut bahan makanan. Hasilnya merupakan sejumlah tanaman yang di bawah standar pertumbuhan. Oleh karena itu, gunakanlah satu benih saja. Anda akan selalu mempunyai benih cadangan di tempat penyemaian untuk melakukan penyulaman tanaman yang kurang baik tumbuhnya, walaupun persentasinya kecil. Persawahan dengan tanaman tumbuh tunggal, masing-masing tanaman lebih banyak anakan dan lebih besar batangnya daripada benih yang ditanam banyak. Perubahan besar lainnya dalam teknik ini adalah jarak antar tanaman. Ingatkah akan garis-garis yang dibuat sebelumnya? Kami mendorong Anda untuk memulai penanaman dengan sebuah pola garis dengan jarak 25 cm antar tanaman. Dengan membuat jarak yang lebih besar dari cara tradisional, tanaman itu tidak akan merebut bahan makanan dan akar-akarnya tumbuh kuat dan jauh ke dalam. Hasilnya sekali lagi adalah tanaman yang lebih sehat dengan lebih banyak anakan dan akar yang lebih baik susunannya, sehingga membawa hasil yang lebih banyak per hektarnya. Selanjutnya, pola garis ini dapat ditingkatkan menjadi 30 atau 40 atau bahkan 50 cm jaraknya. Di Madagaskar sudah biasa digunakan 4 benih per meter. Disebabkan oleh karena setelah bertahun-tahun penerapan metode SRI, maka jumlah bahan nutrisi dalam tanah semakin bertambah. Prinsip utama kedua adalah bahwa tanaman memerlukan aerasi tanah atau penyerapan udara yang baik, paling tidak pada tahap pertumbuhan awal. Bukan seperti sawah yang berlimpah air sebagaimana biasanya kita lakukan. Hal ini mungkin merupakan perubahan besar dibandingkan dengan teknik
kebiasaan yang ada. Sawah tidak digenangi air pada masa pertumbuhan ini. Malahan, sawah itu dijaga tetap lembab atau macak-macak. Hal ini menjaga supaya tanah tetap mudah menyerap udara dan dengan demikian oksigen dan nitrogen mudah berada sekitar akar. Pemikiran di balik teknik ini adalah sesuatu yang sederhana. Padi sebagaimana tanaman lainnya perlu bernapas. Jika ada lapisan air, maka hal ini akan memutus jalur oksigen yang diperlukan akar untuk tumbuh dan tetap sehat. Jika tanaman padi tumbuh di sawah yang digenangi air, maka akar-akarnya akan terpisah-pisah dan membentuk kantongan udara yang dapat menyerap oksigen ke dalam jaringan tanaman dan untuk tumbuh. Akan tetapi, susunan akar tersebut lemah dan tidak sehat sehingga 3/4 dari akar-akar itu mati pada saat tanaman padi mulai berbunga dan membentuk biji. Oleh karena padi adalah tanaman berdaya tahan tinggi, maka tanaman ini dapat tumbuh di air namun tidak terlalu kuat. Tanaman padi tumbuh jauh lebih baik di sawah yang pembuangan airnya teratur. Pengelolaan air seperti itu sangat dianjurkan. Dengan menggunakan sedikit air setiap harinya, tanah akan tetap dalam keadaan lembab, tidak jenuh. Jika air dialiri pada sore hari dan berlebihan, maka pada pagi hari harus dikeringkan sehingga tanahnya dapat menyerap oksigen dari udara dan kehangatan sinar matahari. Juga beberapa kali selama masa pertumbuhan, sawah harus dibiarkan tanpa air selama 3-6 hari agar supaya tanah mengering dan permukaannya merekah. Kemudian, bila mana memasuki fase berbunga, sawah diairi setebal 1-2 cm dan dibiarkan hingga 10-15 hari sebelum panen. Pada saat itu, sawah dikeringkan dan tetap kering sampai biji padi masak. Ada cara lain untuk pengelolaan air yang tidak banyak menggunakan tenaga kerja, namun memberikan hasil yang baik. Cara ini adalah dengan secara bergantian menggenangi sawah dan kemudian mengeringkannya selama 3-6 hari. Anda harus menentukan sendiri jangka waktu pergantiannya. Tetapi, kerjakanlah dengan dasar pemikiran bahwa tanah itu harus macak-macak dan bukannya jenuh. Dengan demikian, akar-akarnya tidak mengalami kekurangan oksigen terlalu lama. Paling lama seminggu digenangi air, akar-akar tanaman padi dapat bertahan sebelum akhirnya rusak. Inilah perbedaan yang paling besar dari cara yang biasa Anda lakukan untuk bercocok tanam padi. Percayalah, dengan cara ini Anda akan berhasil. Salah satu yang perlu diperhatikan pada teknik SRI adalah bahwa rumput-rumputan tumbuh lebih mudah di sawah yang tidak digenangi air. Menyiangi rumput harus ditangani sungguh-sungguh. Penyiangan membantu proses pengikatan udara pada tanah yang tentunya sangat baik untuk tanaman padi dan juga membantu akar untuk mengembangkan diri. Penyiangan akan menghambat rumput-rumputan bersaing dengan tanaman padi untuk memperoleh bahan makanan. Penyiangan memang akan membutuhkan tenaga kerja, namun keuntungan yang akan diperoleh akan melebihi nilai dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Dibutuhkan minimal 2 kali penyiangan dengan tangan sekitar 10 hari setelah pemindahan benih, merupakan keharusan. Namun, banyak petani mendapati bahwa penyiangan tambahan sangat menguntungkan, yaitu untuk aerasi tanah, karena saat yang sama mereka mencabuti rumput-rumputan tersebut. Penyiangan tambahan lebih dari yang 2 kali tersebut tadinya dapat meningkatkan hasil sebanyak 500
1000 bahkan 2000 kg per hektar. Penyiangan dengan alat otomatis bisa dilakukan jika Anda mempunyai alatnya, dan hal ini sangat dianjurkan. Alat penyiangan seperti ini sangat bermanfaat untuk aerasi tanah, dan keuntungan lainnya adalah rumput akan terkubur sehingga menjadi kompos dan menjadi bahan makanan bagi tanaman padi. Alat penyiangan sebenarnya murah dan penggunaannya sangat dianjurkan. Prinsip kunci yang ketiga dari SRI adalah tanah yang sehat. Untuk tanah menjadi sehat, haruslah gembur dan tidak padat dan mempunyai bahan organik untuk mendukung kegiatan secara hayati atau biologis. Yang dimaksud dengan kegiatan hayati adalah berbicara tentang jutaan bakteri yang sangat kecil, tentang jamur dan hewan bersel satu yang memanfaatkan bahan-bahan organik tadi. Beberapa jenis kehidupan ini memberikan manfaat kepada tanaman padi dan membantu dalam menjaga keseimbangan hama dan penyakit. Makhluk hidup kecil yang tidak kelihatan ini menolong juga untuk menjaga kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa jenis mikroba di daerah akar tanaman padi dapat mengambil nitrogen dari udara dan merubahkannya menjadi bentuk yang dapat diserap oleh akar padi tersebut. Hal ini merupakan bentuk pupuk nitrogen gratis dan sangat berfaedah bagi pertumbuhan tanaman. Yang Anda perlu sediakan adalah kompos. Kompos menyediakan bahan makanan bagi mikroorganisme dan hewan yang lebih besar seperti cacing tanah, semut, dan rayap. Makhluk hidup ini membuat tanah semakin subur dengan cara menciptakan tabung udara dan membantu menguraikan bahan-bahan organik yang digunakan oleh tanaman padi. Para petani sering mendapati bahwa cara terbaik untuk menggunakan kompos adalah dengan memakainya di sawah pada musim sebelum mereka menanam padi. Seringkali hal ini dilakukan pada pertukaran musim tanam seperti menanam palawija. Dengan pemanfaatan di antara musim tanam, hal ini juga membuat terjadinya dekomposisi, di mana tanaman kembali ke bentuk bahan organik sederhana. Dengan pemanfaatan di antara musim tanam, hal ini juga membuat terjadinya dekomposisi dari kompos itu sendiri yang menguntungkan bagi penanaman padi selanjutnya. Kompos pada dasarnya adalah dekomposisi bagian-bagian tanaman, dan setiap bentuk kompos adalah lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Pada akhir dari tayangan video ini akan ada video lain tentang produksi bokashi, suatu jenis pupuk yang cepat dan mudah dibuat. Secara ringkas, teknik SRI adalah segala sesuatu tentang tanaman yang sehat. Jika ada suatu susunan akar yang besar dan sehat, yang tumbuh di tanah subur dengan aerasi yang baik, maka tanaman padi akan berkembang dengan anakan yang lebih banyak, yang tentunya lebih subur. Batang yang subur akan menghasilkan lebih banyak dan lebih besar butir-butir padi. Teknik SRI adalah tentang ide dasar bagaimana tanaman tumbuh dengan cara yang terbaik. Idenya bukan sebagian-sebagian, melainkan sesuatu yang bersama-sama, sehingga memberikan dampak saling berkaitan. Itu sebabnya para petani yang menggunakan teknik SRI dapat memperoleh keuntungan yang luar biasa dengan hasil dari tanaman padi mereka. Kami juga harus mengingatkan Anda bahwa hasil awal akan kelihatan tidak baik. Mungkin Anda berpikir tanaman itu kelihatan lemah dan mutunya jelek. Akan tetapi, hal itu akan berubah. Inilah apa yang dialami salah seorang petani.
Saya dulu sebelum ada metode SRI itu nanam sawah itu kurang berhasil. Sekarang semenjak ada program SRI, saya mencoba sedikit. Dari ukuran itu saya ada peningkatan yang bagus gitu, yang bisa berpenghasilan tinggi. Terus saya nyoba lagi 1/4 hektar, bisa dapat hasil 1 ton 800. Tapi sebelum memakai SRI cuman 1 ton 100. Sekarang ini saya mau mencoba mengajak kawan-kawan untuk pakai metode SRI supaya peningkatan hasil lebih bagus. Marilah kita ulangi lagi teknik-teknik tersebut. Pertama-tama, pilihlah benih yang paling baik dengan menaruhnya di dalam air garam. Benih yang baik akan tergelam karena lebih padat dan akan tumbuh lebih baik. Tambahkan kompos atau bokashi atau jenis kompos lainnya ke sawah untuk memberikan lebih banyak bahan organik. Hal ini akan menolong untuk memelihara struktur dan kesehatan tanah yang baik. Siapkan sawah dengan baik. Tanamlah benih yang masih sangat muda, sebaiknya 8-12 hari. Pindahkan bibit yang mudah ini dengan cepat dan hati-hati dari penyemaiannya ke sawah. Jagalah akar-akarnya agar tidak rusak. Tempatkan bibit sedemikian rupa di tanah supaya dengan cepat bisa bertumbuh. Tanam bibit dengan jarak paling sedikit 25 cm sebagai permulaan. Tanam bibit satu-satu per lubang. Bibit tunggal ini akan tumbuh lebih kuat. Jagalah persawahan diairi dengan baik dan hindarkan genangan air selama masa pertumbuhan hingga masa berbunga. Setelah itu, sawah dapat digenangi air sekedarnya yaitu 1-2 cm dan keringkan 10-15 hari sebelum panen untuk memberikan waktu bagi padi menjadi masak. Siangi sawah paling tidak 2 kali, baik dengan tangan atau lebih baik lagi dengan alat penyiangan mekanis. Beberapa dari Anda akan tertarik dengan apa yang Anda saksikan. Yang lain akan berpikir dulu. Di latar depan adalah tanaman yang tumbuh dengan teknik SRI. Yang lain di latar belakang adalah dengan cara tradisional. Inilah apa yang para petani katakan tentang bercocok tanam padi dengan teknik SRI. Dan inilah beberapa dari pertanyaan yang para petani tanyakan tentang teknik SRI. Yang pertama, belum tanam seri para bapak dan ibu sekalian. Kemarin 1 meter persegi hanya mendapat 7 on. Namun setelah kami mengikuti pola seri, yaitu dalam adra masuk ke kampung kami, pada saat ini 1 meter persegi mendapat 10 on per meter persegi. Jadi pada saat ini kami sangat bangga. Kami mendukung Anda untuk menghadiri setiap pertemuan tentang SRI yang dilaksanakan di daerah Anda, dan kami selalu mengundang untuk diskusi tentang teknik ini. Ahli penelitian padi, Anies Changgani, mempunyai sesuatu yang harus dikatakannya tentang SRI. SRI ini mengejutkan bagi petani, bahkan bagi sebagian teman-teman peneliti. Umumnya petani tidak percaya bahwa dengan menanam bibit muda yang tunggal itu kita akan mendapatkan hasil lebih baik, apalagi dengan penambahan bahan organik. Namun setelah mereka melihat hasilnya di lapangan, mereka terkejut. Wow, kok bisa demikian ya? Memang demikianlah. Sehingga saya pikir secara otomatis SRI ini akan berkembang di antara petani sendiri. Karena mereka melihat dan mencoba akan dan mengetahui hasilnya. Jika Anda ingin menerapkan metode SRI untuk menanam padi, ada baiknya luangkan waktu, memperhatikan video ini lagi dan membuat catatan tertulis. Jika Anda kurang yakin, ada baiknya terapkan teknik ini pada sebagian saja sawah Anda. Dan lihatlah sendiri perbedaannya.
kami sangat menganjurkan adanya suatu masa eksperimen akan teknik-teknik yang berbeda untuk melihat manakah yang terbaik bagi Anda. Sebagai contoh, Anda mungkin memperoleh hasil yang lebih baik waktu menanam benih dengan jarak 30 cm daripada jarak 25 cm. Cobalah semuanya dan lihatlah mana yang berhasil untuk lahan Anda. Akan tetapi, pertanyaannya adalah, jika kami sanggup menjamin dengan mutlak keberhasilan di lahan Anda bila teknik ini digunakan, dapatkah Anda menolak untuk mencobanya? Tim dari ADRA Indonesia ingin supaya Anda memperoleh sukses yang terbaik, dan kami siap menerima umpan balik dari Anda tentang teknik ini. Selamat untuk keberhasilan.